Baik, perkenalkan nama saya Raffialdo Damanik dengan NIM 5243230053. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai modul pengolahan sinyal digital ataupun modul PSD, yaitu bab 1 sinyal diskrit dan kontinu. Jadi di sini yang pertama yaitu mengenai codingan MATLAB yang pertama. Jadi di sini saya akan menjelaskan fungsi dari setiap codingan baris per baris. Jadi yang pertama di sini yang menggunakan persen. Jika diawali dengan persen itu artinya itu digunakan untuk komentar di MATLAB. Artinya digunakan sebagai nama file ataupun judul program. Jadi ini hanya sebagai komentar. Lalu yang kedua yaitu n sama dengan min 27, yaitu berfungsi membuat vektor n dengan nilai dari min 2 sampai dengan 7. Selanjutnya yaitu X sama dengan 001210-10002. Ini artinya untuk membuat vektor sinyal Xn. Nilai sinyal tersebut sesuai dengan indeks N. Selanjutnya yaitu baris ke-6. Stem NX. Ini fungsi stem ini digunakan untuk menampilkan grafik sinyal diskrit. N menjadi sumbu X dan X menjadi sumbu Y. Selanjutnya yaitu X-label. X-label N ini berfungsi untuk memberi label pada sumbu X. Tulisan N akan muncul di bawah grafik sebagai keterangan sumbu horizontal. Selanjutnya yaitu Y-label XN, yaitu memberi label pada sumbu Y, menunjukkan bahwa nilai pada sumbu vertikal adalah XN, yaitu nilai sinyal terhadap indeks N. Itulah dia mengenai fungsi-fungsi dari setiap codingan dari sinyal diskrit yang pertama. Jadi untuk hasilnya kita bisa lihat. Nah, di sini dapat terlihat hasilnya, yaitu di sini dapat min 2, 1, dan juga 4. Nah, selanjutnya yang kedua. Di sini juga saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari tiap baris codingan. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, jika diawali dengan persen itu artinya hanya komentar pada codingan MATLAB. Nah, jadi di sini langsung saja ke fungsi baris keempat yaitu T sama dengan 0 ini. Ini berfungsi untuk membuat vektor waktu T dari 0 sampai 50. Ini 50. Nah, 0,1 ini artinya adalah interval ataupun langkah kenaikan. Artinya nilai T adalah 0, 0,1, 0,2, 0,3 gitu sampai seterusnya. Sampai 50. Selanjutnya yaitu baris yang kelima X sama dengan SP. Baris ini membuat fungsi sinyal XT, yaitu artinya gelombang sinus yang amplitudonya semakin lama semakin mengecil. Selanjutnya itu baris ke-6 aksis. Artinya dapat mengatur batas tampilan grafik. Selanjutnya yaitu plot yang berfungsi untuk menggambar grafik fungsi kontinu. T menjadi fungsi horizontal ataupun waktu, X menjadi sumbu vertikal ataupun nilai sinyal. Selanjutnya itu grid on. Ini berfungsi untuk menampilkan garis grid ataupun kotak-kotak pada grafik, memudahkan membaca nilai pada grafik. Selanjutnya yaitu Y-label XT ini. Ini berfungsi untuk memberikan label pada sumbu Y, menunjukkan bahwa nilai vertikal adalah XT. Lalu yang terakhir yaitu baris ke-10 yaitu X-label. Ini berfungsi untuk memberi label pada sumbu X, menunjukkan bahwa sumbu horizontal adalah waktu T dalam satuan detik. Itulah dia mengenai fungsi-fungsi dari tiap baris codingan. Selanjutnya mari kita lihat hasilnya. Nah, ini dia mengenai hasil gelombang dari codingan yang kedua. Dapat terlihat jelas ya. Selanjutnya kita lanjut ke codingan ketiga, yaitu peminjaman uang. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari tiap baris codingan. Nah, di sini
seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa jika diawali dengan persen, itu hanya komentar pada MATLAB. Jadi, langsung saja ke baris yang ke-6. Y0 ini berfungsi, Y0 sama input ini berfungsi, input ini digunakan untuk meminta pengguna memasukkan nilai atau jumlah pinjaman. Nanti akan tertera jumlah pinjaman berapa gitu. Jadi Y0 ini menyimpan jumlah pinjaman awal. Nanti sudah dapat disoal bahwa ada pinjamannya berapa gitu. Jadi selanjutnya yaitu input. Ini untuk meminta pengguna memasukkan bunga per tahun, harus dimasukkan dalam bentuk desimal. Selanjutnya yaitu C input. Meminta pengguna memasukkan jumlah pembayaran cicilan per bulan. Nilai tersebut disimpan dalam variabel C. Selanjutnya yaitu baris ke-10, Y. Ini mendefinisikan Y sebagai vektor kosong. Vektor ini nantinya akan menyimpan sisa pinjaman setiap bulan. Selanjutnya itu Y sama dengan 1 ini berfungsi untuk menghitung sisa pinjaman pada bulan pertama. Itu ada rumusnya ini. Selanjutnya yaitu for N sama dengan 2,6. Ini artinya membuat perulangan ataupun loop dari bulan kedua sampai 36. Artinya program menghitung maksimal 36 bulan. Selanjutnya itu YN, itu baris ke-14, itu berfungsi untuk menghitung sisa pinjaman bulan ke N berdasarkan bulan sebelumnya. Ini sudah dibuat rumusnya. Selanjutnya yaitu if. Ini berfungsi untuk mengecek apakah sisa pinjaman sudah kurang dari 0. Artinya pinjaman sudah lunas. Selanjutnya yaitu break. Ini berfungsi untuk jika kondisi di atas terpenuhi, maka perulangan dihentikan. Program tidak melanjutkan perhitungan bulan berikutnya. Lalu N untuk itu berfungsi untuk mengakhiri blok if. Selanjutnya N yang kedua ini berfungsi sebagai mengakhiri perulangan for. Lalu yang terakhir Y ini berfungsi untuk menampilkan vektor Y di comment window. Berisi sisa pinjaman setiap bulan sampai pinjaman lunas atau sampai bulan ke-36. Nah, selanjutnya mari kita ke hasilnya. Nah, di sini disuruh seperti yang saya katakan, nanti disuruh kita memasukkan jumlah pinjaman. Jadi pada soal disuruh masukkan pinjaman 6.000. 6.000. Lalu kita run lagi. Selanjutnya kita masukkan jumlah pinjaman. Di soal disebutkan 6.000. Selanjutnya bunga per tahun yaitu 15%. Selanjutnya yaitu pembayaran per bulan yaitu 150. Maka kita dapat hasilnya di sini begini. Inilah dia hasilnya. Pembayaran per bulan. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang keempat. Oke, baik. Mohon maaf tadi ada kesalahan. Jadi mari kita lanjut. Itu sekarang kita masuk ke pencerminan sinyal. Sama seperti tadi, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari tiap baris codingan. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, jika diawali dari persen, itu artinya hanya untuk menunjukkan komentar pada MATLAB. Jadi kita langsung masuk ke baris yang kelima, yaitu X sama dengan 170002208888. Ini artinya untuk mendefinisikan vektor sinyal diskrit Xn. Nilai di dalam vektor ini biasanya diisi berdasarkan angka dari NIM praktikan. Selanjutnya yaitu N sama dengan 0,9. Ini artinya membuat vektor indeks waktu diskrit dari 0 sampai 9. Selanjutnya yaitu
NF sama dengan min 1. Ini artinya membuat vektor indeks hasil pencerminan. Min 1 berarti mengalihkan setiap elemen N dengan min 1. Selanjutnya itu baris ke-8, yaitu subplot 121. Nah, jadi ini berfungsi sebagai membagi tampilan grafik menjadi satu baris dan dua kolom. Nah, kalau 122 yaitu menampilkan grafik pada posisi kedua di sebelah kanan. Selanjutnya mari kita lihat hasilnya. Nah, di sini terlihat hasilnya sama yang seperti sudah saya katakan tadi. Selanjutnya kita ke pergeseran sinyal. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari tiap codingan. Sama yang seperti yang sudah saya katakan di sebelumnya, jika diawali dengan persen, itu artinya hanya komentar pada MATLAB. Maka kita langsung masuk ke baris yang ke-6, di mana X1 ini berfungsi untuk mendefinisikan sinyal diskrit awal X1, N. Vektor ini memiliki 3 sampel dengan nilai X1N sama dengan 1, 2, 3. Selanjutnya yaitu N102. Ini berfungsi untuk membuat vektor indeks sinyal X1. Indeksnya dari 0 sampai 2. Selanjutnya yaitu X sama dengan 2. X2 sama dengan 0,0000 X1. Ini artinya membuat sinyal baru hasil pergeseran. 5 angka 0 ditambahkan di depan X1. Selanjutnya N2 07 ini berfungsi untuk membuat vektor indeks untuk sinyal yang sudah digeser X2. Karena panjangnya S2 adalah 8 elemen, maka indeksnya N2 sama dengan 01234567. Selanjutnya stem N1X1 ini berfungsi untuk menampilkan grafik sinyal diskrit asli menggunakan fungsi stem. N1 sebagai sumbu X, X1 sebagai sinyal. Selanjutnya yaitu hold on. Ini berfungsi untuk memerintahkan MATLAB untuk menahan grafik pertama agar tidak terhapus, sehingga grafik kedua bisa ditampilkan pada plot yang sama. Selang terakhir yaitu stem N2X2R. Ini berfungsi untuk menampilkan grafik sinyal hasil pergeseran. N2 yaitu indeks sinyal baru, X2 nilai sinyal setelah digeser, dan R berarti warna merah ataupun red. Selanjutnya, tadi kita sudah dapat melihat hasil dari pergeseran sinyal. Mari kita lihat kembali. Nah, ini dia hasil dari hasil codingan kita di pergeseran sinyal. Tetapi pada soal kita disuruh untuk mengganti X1, yaitu menjadi 102. Nah, mari kita coba kita ganti menjadi 102. Kita coba run. Nah, jadi di sini hasilnya juga berubah. Jadi kita bisa coba juga ganti X1-nya menjadi 311 seperti yang di soal. Kita run. Nah, hasilnya juga berubah. Berbeda dia. Kita coba yang ketiga yaitu 231. Nah, ini dia untuk hasil dari 231. Nah, hasilnya berbeda. Mungkin